Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi seluruh peternak dimanapun kamu berada. Saya tidak mau menyebut di seluruh Indonesia lagi karena hasil penelusuran saya ternyata channel YouTube kita ini disimak juga oleh viewers dari Malaysia dan negara-negara lain. Jadi saya ingin menyapa untuk kamu yang memperhatikan, menonton, selalu menyimak channel YouTube ini. Kabar gembiranya adalah setelah banyak video, banyak konten yang sudah membahas perihal kambing, saya akan mendalaminya satu persatu. Dan hari ini kita akan mendalami tentang jika kita ingin beternak kambing, maka satu aspek yang juga penting adalah mempersiapkan lahan untuk hijauan, untuk ditanami dengan hijauan. Artinya sesuatu yang kita create ya, sesuatu yang kita ciptakan, bukan berasal dari alam. Nah, jika kita ingin beternak kambing, pertanyaannya adalah sudahkah kita menyiapkan pakan hijauan? Nah, itu akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tapi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua supaya tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Jika kita sudah menyiapkan lahannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah seberapa luaskah lahan yang kita siapkan. Jika sudah luas, maka perlu ditambah lagi luasnya dan varietas jenis pakan hijauan yang kita tanam. Nah, parahnya kalau belum punya, ya persiapkan dulu lahan pakan hijauannya supaya kita semakin siap. Karena itu merupakan faktor yang tidak sekedar penting tapi sangat penting gitu ya. Beberapa hari ini di Pulau Bintan, bukan beberapa hari ini sih, udah hampir 2 bulan ini setelah memasuki bulan Februari sampai hari ini menjelang Lebaran, hampir setiap hari hujan walaupun hujannya ringan. Nah, itu sedikit mengganggu, bukan mengganggu sedikit menghambat bagi kita untuk mencari bahan makanan bagi ternak kambing kita, terutama bagi peternak yang masih mengandalkan ngarit gitu ya. Nah, banyak peternak pemula yang keburu nafsu pengen ternak kambing, lalu bikin kandangnya atau lahannya juga asal-asalan dan langsung membeli kambing dalam jumlah yang banyak, mungkin karena modal yang besar tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang terjadi adalah dijamin itu ternaknya pelan tapi pasti kemungkinan akan kurus, kemudian tidak terurus, dan ya kemudian ya pasti mati kan gitu. Nah, lahan pakan hijauan adalah pondasi yang penting bagi usaha beternak kambing. Kalau tidak punya lahan pakan hijauan dalam jumlah yang besar, maka sebaiknya jumlah hewan yang kita pelihara juga memperhitungkan faktor ketersediaan bahan makanan atau bahan pakan hijauan ini yang disediakan secara alami oleh alam. Kemudian kalau punya lahan yang sudah siap ditanami, kira-kira berapa luasnya lahan yang dibutuhkan untuk setiap kambing. Untuk lahan yang akan ditanami rumput odot seperti yang saya lakukan saat ini, maka satu kambing dewasa butuh sekitar 40 meter persegi per bulan. Satu ekor dewasa itu kambing dewasa ya. Nah, jika lahan mau ditanami jenis yang lain seperti gamal, indigo vera, maka butuh lahan 80 meter persegi untuk satu ekor kambing dewasa per bulan. Berarti kalau ingin memelihara sesuai dengan tutorial atau tips yang saya bagikan pada video sebelumnya untuk jumlah kambing 10 ekor dewasa, maka untuk lahan pakan rumput odot atau gajahan dan lain-lain itu butuh sekitar
400 meter persegi. Untuk lahan pakan ramban atau dedaunan butuh sekitar 2 kali lipatnya, yaitu 800 meter persegi. Nah, kesimpulannya memang ya membutuhkan lahan yang luas untuk penyediaan pakan yang bisa dijamin selalu ada gitu ya. Nah, semakin luas lahan pakan hijauan yang kita punya, maka semakin terjaminlah ternak kita, karena itulah faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan. Semakin mudah kita menjalankan bisnis ternak ini karena ketersediaan pakan yang melimpah, semakin hemat biaya utama, yaitu biaya pakan. Karena saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa prinsip utama berternak kambing, terutama kambing kacang ini, ya mungkin juga kambing yang lain gitu ya, pada prinsipnya adalah mengubah hijauan, rumput, apalagi dedaunan itu menjadi daging gitu ya. Nah, satu budaya yang kurang berkembang di masyarakat peternak Indonesia adalah budaya menanam. Sangat minim sekali kegiatan menanam pakan hijauan dilakukan. Adanya adalah kegiatan panen. Kalau yang dipetik untuk pakan sudah habis, akhirnya mulailah kepikiran hal yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya menggunakan bahan rendah nutrisi seperti, mohon maaf nih kalau yang masih menggunakan jerami padi dan apalagi menggunakan kedebok pisang untuk makanan kambing. Itu sangat tidak dianjurkan. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk ngarit gitu ya, itu bisa saja terjadi, tapi jangan terjadi dalam waktu yang lama gitu loh. Kalau 1 hari boleh lah, tapi setelah itu ada jaminan bahwa dia akan memakan rumput segar lainnya gitu loh. Nah, budaya tanam yang diiringi dengan pengolahan lahan sangat berpengaruh terhadap hasil panenan pakan hijauannya. Semakin budaya tanam itu digerakkan, maka akan terjadi keseimbangan. Artinya hari ini memetik atau panen, hari ini pula harus menanam kembali. Kalau saya sih sebelum kalau kita ngambil satu baris rumput odot gitu, maka setelah itu bonggol yang tersisa di dalam tanah itu langsung saya pupuk lagi gitu, karena ini musim hujan, jadi dia cepat tumbuh lagi. Jadi estafet ketersediaan makanan itu tidak terputus gitu ya. Pengolahan lahan pakan hijauan menggunakan kotoran kambing ini juga sangat membantu peningkatan kesuburan tanah. Bagi teman-teman yang ternaknya itu menghasilkan jumlah kotoran kambing yang melimpah. Kalau saya ini nggak tahu juga lah inden untuk kotoran kambingnya itu lagi tinggi gitu ya oleh petani-petani di sekitar kampung gitu. Jadi ya kadang rumput odotnya justru yang kita tanam itu justru mendapatkan sedikit nutrisi. Untungnya sekarang musim hujan, jadi dia tumbuh sangat subur gitu ya. Nah, semakin subur lahannya, maka tanaman pakan akan tumbuh maksimal dan tentu saja akan sangat membantu kinerja kita sebagai peternak. Itu guys yang bisa saya bagikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, tapi pada intinya adalah kita sama-sama belajar agar yang paling penting bukan keuntungan dulu, tapi menghindari keboncosan atau kerugian. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.